Teori nilai guna utility. Di dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Dalam membahas mengenai nilai guna, perlu dibedakan di antara dua pengertian nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total mengandung arti jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Nilai guna total dan marginal dalam angka dan dalam grafik. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun akan dapat dimengerti dengan lebih jelas lagi apabila digambarkan dalam contoh secara angka dan selanjutnya contoh itu digambarkan secara grafik. Dalam bagian ini, hal tersebut akan diuraikan contoh angka dengan memaksimalkan bahwa kepuasan dari memakan mangga di dalam suatu hari dapat dinyatakan dalam angka. Dalam tabel tunjukkan nilai guna total dan nilai guna marginal dari memakan berbagai jumlah buah mangga di dalam contoh itu telah diperhatikan juga hipotesa di atas, yaitu tambahan nilai guna dan tetap menjadi semakin menurun apabila konsumsi terus-menerus ditambah. Contoh dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa sampai mangga yang ke-8 nilai guna marginal adalah positif, maka nilai guna total terus-menerus bertambah jumlahnya. Ketika memakan mangga yang ke-9, nilai guna marginal adalah negatif. Ini berarti kepuasan dari memakan mangga mencapai tingkat yang paling maksimum apabila jumlah mangga yang dimakan adalah 8. Tambahan-tambahan yang selanjutnya akan mengurangi kepuasan yang didapat dari memakan lebih banyak buah mangga. Cara memaksimumkan nilai guna. Kerumitan yang timbul untuk menentukan susunan atau komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimum bersumber dari perbedaan harga-harga berbagai barang. Kalau harga setiap barang adalah bersamaan, nilai guna akan mencapai meningkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Misalnya, seseorang mengonsumsikan 3 macam barang, yaitu sejenis pakaian, sejenis makanan, dan sejenis hiburan. Katakanlah hiburan itu berupa menonton film. Didapatinya bahwa unit pakaian yang ketiga, unit makanan yang kelima, dan menonton film yang kedua memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Kalau harga ketiga 3 barang tersebut adalah bersamaan, kepuasan yang maksimum atau nilai guna yang maksimum akan diperoleh orang tersebut apabila mengonsumsikan 3 unit pakaian, 5 unit makanan, dan 2 kali menonton film. Teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga sesuatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada 2 faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah sekiranya harga barang itu mengalami perubahan, efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian perubahan barang sesuatu barang berubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin sedikit. Misalnya harga barang A bertambah tinggi, maka sebagai akibatnya sekarang MU atau harga A per P menjadi lebih kecil dari semula. Kalau harga barang-barang A lainnya tidak mengalami perubahan lagi, perbandingan di antara nilai guna marginal barang-barang itu dengan harganya atau nilai guna marginal per rupiah dari barang-barang itu tidak mengalami perubahan dengan sekarang adalah sama dengan sebelumnya. Efek pendapatan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi bertambah sedikit, yaitu kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga dari suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah dan ini akan mendorong konsumsi menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat dari perubahan harga kepada pendapatan ini yang disebut efek pendapatan. Lebih memperkuat lagi efek pergantian di dalam mewujudkan kurva permintaan yang berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Paradoks nilai yang dikenal sebagai paradoks berlian air adalah fenomena di mana barang yang sangat berguna untuk keberlangsungan hidup seperti air memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan barang yang kurang berguna. Seperti berlian sebelumnya, teori nilai guna dikembangkan. Ahli-ahli ekonomi menghadapi kesulitan di dalam menerangkan perbedaan yang menyolok di antara air
dan harga berlian. Air merupakan barang yang sangat berharga sekali kepada manusia, tetapi harganya sangat murah, sedangkan berlian sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harganya sangat mahal. Apakah yang menyebabkan kenaikan keadaan yang aneh tersebut? Yaitu mengapakah harga barang yang vital tersebut sangat murah, sedangkan barang yang tidak terlalu gunanya sangat mahal? Terdapat dua alasan yang dapat digunakan untuk menerangkan keadaan tersebut. Yang pertama adalah alasan yang sudah lama disadari oleh ahli-ahli ekonomi, yaitu perbedaan dalam angka produksi. Air merupakan benda yang mudah didapat di berbagai tempat, jadi untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya yang terlalu besar. Tetapi tidak demikian halnya dengan berlian. Ia merupakan barang yang sangat besar apabila diperoleh dengan ongkos memproduksinya sangat tinggi. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan-kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Keputusan yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Perhatikan contoh yang sederhana berikut. Seorang konsumen pergi ke pasar membeli durian dan bertekad akan membeli satu buah yang cukup besar apabila harganya 1.500. Sampainya di pasar dia mendapati bahwa durian yang diinginkannya hanya berharga 1.000. Jadi ia dapat memperoleh durian yang diinginkannya dengan harga 500 lebih murah daripada harga yang durian bersedia dibayarkannya. Nilai rupiah 500 ini adalah surplus konsumen.